Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan sehingga kita dapat melakukan kegiatan atau aktivitas hari ini. Dalam kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Materi yang kita bahas adalah menulis surat undangan. Materi ini disampaikan oleh Ibu Sri Hartini. KD 3.5 mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan seperti ulang tahun, kegiatan sekolah, kenaikan kelas, dan lain-lain. Tujuan pembelajaran dalam materi ini 1. Dengan mendengarkan penjelasan, peserta didik dapat menyebutkan jenis surat undangan. 2. Dengan mendengarkan penjelasan, peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian surat undangan resmi. Ketiga, dengan mengamati contoh surat undangan, peserta didik dapat membuat surat undangan. Yuk kita bahas. Sebelum lanjut ke surat undangan, ada yang tahu apa itu arti surat? Ya, surat adalah alat komunikasi secara tertulis yang akan disampaikan kepada orang lain atau sekelompok orang. Dalam pembelajaran ini, Ibu hanya membahas tentang surat undangan. Yang dimaksud dengan surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat dalam surat undangan yang digunakan harus efektif. Maksudnya singkat, padat, dan jelas. Lalu tujuan surat undangan dibuat agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Nah, berdasarkan kepentingannya, surat undangan itu dibedakan atas 3 sebagai berikut. 1. Surat undangan resmi. Maksudnya, undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Kriteria surat undangan resmi. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat undangan resmi, yaitu sebagai berikut. Kop surat, tanggal pembuatan surat, nomor surat, hal, lampiran, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, pengirim, tembusan. Lanjut ke bagian-bagian surat undangan resmi. Bagian-bagian surat undangan resmi terdiri 1. Kepala surat atau yang biasa disebut dengan kop surat. Biasanya kop surat atau kepala surat ini berisi identitas, nama lembaga atau organisasi, serta alamat. Yang kedua, tanggal surat. Tanggal surat di sini dibuat berdasarkan keluarnya surat. Yang ketiga, nomor surat. Yang keempat, lampiran. Yang kelima, hal atau perihal. Nah, nomor surat di sini adalah nomor urut surat itu dikeluarkan. Lampiran ini berupa lembaran yang diperlukan. Hal atau perihal ini merupakan maksud atau pemberitahuan. Lanjut yang keenam adalah alamat tujuan. Alamat tujuan yang dimaksud adalah kepada siapa surat itu ditujukan, kepada perorangan atau ke sekelompok orang. Yang ketujuh, salam pembuka. Yang kedelapan, isi surat. Isi surat dimaksud di sini adalah isi tentang acara kegiatan tersebut. Bisa berisi tanggalnya, harinya, waktunya, dan acara. Kemudian yang kesembilan adalah salam penutup. Ke-10, nama, jabatan, dan tanda tangan.
Dan 11 adalah tembusan, itu jika ada. Tembusan yang dimaksud di sini adalah memberikan informasi kepada lembaga atau organisasi yang perlu mengetahui surat tersebut. Nah, ini adalah contoh surat undangan resmi. Yang kedua adalah surat undangan setengah resmi. Maksudnya, undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan setengah resmi. Sebagai contoh, surat undangan tidak resmi sebagai berikut. Berbeda dengan surat resmi. Jika surat resmi, terdapat kepala surat atau kop surat. Surat yang ketiga adalah surat undangan tidak resmi. Maksudnya, undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran. Nah, ini adalah contoh surat undangan tidak resmi berupa undangan ulang tahun yang bersifat tidak formal. Sebagai catatan, kita perhatikan persamaan dan perbedaan antara undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Jenis undangannya resmi, setengah resmi, tidak resmi. Persamaannya berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan harus efektif. Perbedaannya, resmi mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Setengah resmi mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi untuk kepentingan setengah resmi. Tidak resmi mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan seperti undangan ulang tahun. Nah, bagaimana? Sudah pahamkah mengenai macam-macam surat undangan dan bagaimana penulisannya? Kalau sudah, yuk berlatih membuat surat undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Kalian di rumah bisa minta tolong orang tua atau saudara untuk mendampingi belajar ya. Nah, sekian. Sudah belajar bersama, tetap semangat belajar ya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.